Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad muhyid nufus salatan 'inna biha ala jami'id durus wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma arzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amal wa husna al-khitam 'inda intihai al-ajal. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wal muslimina bi 'ulumihi wa 'ulumi as-salihin amin. Wa amma ismu Luqman wa nasabuhu, dan adapun namanya Luqman dan nasabnya Luqman, fahuwa, maka yaitu adapun ismu Luqman wa nasabuhu, Luqman ibnu Anqa ibni Sarur, yaitu Luqman bin Anqa bin Sarur, wa huwa nabiyyun min ahlil Ailah, bukan ayah, Ailah, Ailah. Wa huwa adapun Luqman nabiyyun, yaitu nabi min ahli Ailah, dari penduduk Ailah atau dari negeri Ailah. Aisha al-fasanah, hidup Luqman akan 1000 tahun umurnya. Subhanallah. Loh, kita mau ngapain 1000 tahun ya? 1000 tahun. Umurnya Luqmanul Hakim 1000 tahun. Wa adraka Daud, dan apa ini saya mau memaknakan adraka? Canreng matur nyapo nih kan. Menemukan, menututi artinya dia adrakaz zaman, dia menemukan zaman itu, artinya dia itu masih nutut zaman itu, menutut ya. Menangi itu bahasa Jawa itu. Menjumpai bisa, yang penting bisa dipaham lah, pakai bahasa masing-masing. Coba ada orang sepekan itu banyak nanti, mana ada musbik tidak datang. Itu Mak Pihak kasih kitab, Mak Pihak kasih kitab. Wa adraka Daud alaihissalam, dan menemukan atau menutut dia Sayyidina Luqman akan Nabi Daud alaihissalam. Wa akhadha anhu, dan mengambil Daud anhu dari Luqman al-ilma, akan ilmu. Jadi Nabi Daud yang mengambil ilmu ke Sayyidina Luqman. Kenapa saya maknakan seperti itu? Karena nanti ketika Nabi Daud itu sudah dijadikan Nabi, diangkat menjadi Nabi, Sayyidina Luqman berhenti berfatwa. Saya bingung kemarin itu, mau dikembalikan kemana dhamir ini? Apakah Nabi Daud yang ngaji kepada Luqman atau Luqman yang ngaji kepada Daud? Zahirnya Luqman yang harus ngaji kepada Daud, karena Luqman ini bukan nabi, Daud adalah seorang nabi besar, bahkan pilihan Allah Subhanahu wa taala mulai alam dzar. Jadi ketika Nabi Adam alaihissalam diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi Adam alaihissalam itu akan mempunyai keturunan yang bermiliar-miliar, Nabi Adam alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku ingin melihat seperti apa keturunanku itu. Yang pertama, Nabi Adam alaihissalam diceritakan di dalam Tarikh At-Tabari atau Al-Bidayah wa Nihayah, ma mata Adam illa wa huwa yara min dzurriyyati 10 atau 100,000 nasamah. Nabi Adam alaihissalam tidak mati kecuali dia sudah melihat keturunannya 100.000. Dari putranya, dari cucunya, cicitnya, karena umurnya 1000 tahun. Masuk akal kan ini? Masuk akal lah.
1000 tahun itu kalau tiap tahun melahirkan, dulu kan belum ada KB, subur masih. Itu siapa ndak pegang kitab itu? Ambilkan kitab, tidak apa-apa, tabarrukan. Ndak mau, ya sudah, ngedua Ibn Mak itu kamu. Kemudian Nabi Adam alaihissalam merindukan, sebelum beliau itu punya putra, punya cucu, beliau minta kepada Allah, ya Allah, aku rindu seperti apa keturunanku. Dalam riwayat itu Nabi Adam minta di surga. Dalam riwayat lain di Arafah. Waktu di Arafah Nabi Adam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada Nabi Adam untuk keluar ke Wadi Uranah. Wadi Uranah itu perbatasan antara Arafah dengan Musdalifah. Di sana Nabi Adam disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala menghadap ke kiblat dan membentangkan tangannya begini. Lalu dari sininya ini keluar seperti semut yang putih yang sangat kecil itu keluar. Dari sininya keluar semua memenuhi padang Arafah itu. Tapi kecil-kecil kayak semut itu. Itu dia semuanya, mulai dari Qabil, Habil sampai hari kiamat keluar semua. Min sulbihi alaihissalam. Dari tulang rusuknya, dari tulang punggungnya. Keluar, ini apa ya Allah? Dia adalah keturunanmu. Ini yang namanya manusia. Terus setelah dilihat bermiliar-miliar manusia yang masih berbentuk seperti zarrah atau semut kecil itu, ada satu yang wajahnya itu sangat bersinar. Wajahnya sangat bersinar. Man huwa ya Rabb? Wa waladun min auladik. Dia adalah satu daripada putra-putramu atau keturunanmu. Man ismuh? Dawud. Dia adalah Dawud, bukan Nabi Muhammad waktu itu memang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia Daud. Daud itu wajahnya mencorong waktu masih fi alamid dzar. Dalam alam mutiara. Jadi setelah itu apa kelebihannya? Daud itu salatnya banyak, baca kitab sucinya banyak. Kamu umruh, berapa umurnya ya Allah? Situn. Berapa? 60 bas. Hanya 60. Setelah itu dipikir oleh Nabi Adam. Nabi Adam bersama malaikat Jibril, ya Jibril, tolong mintakan kepada Allah, kasihan Daud itu. Ternyata Daud itu punya kelebihan luar biasa, tapi umurnya pendek. Apa Nabi Adam kata malaikat Jibril? Tolong mohonkan kepada Allah supaya umurku diambil untuk dia 40, biar genap 100 lah, kasihan. Karena umur Nabi Adam 1000 sama dengan Luqmanul Hakim. Jadi oleh Allah SWT dikabulkan, ya sudah, tidak apa-apa. Ambil itu, candreng metu cetot. Pak Polo bagi Daud, bagilah ke Daud Arab aja. Kau orangin din Adam. Berapa? 1000 kurangi 40 jadi 960. Ya jadilah itu transaksi antara Adam dengan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihissalam. Tapi di dalam tafsir-tafsir itu diterangkan ketika Nabi Adam alaihissalam sudah berumur genap 960 tahun, datang malaikat maut. Assalamualaikum ya Adam. Waalaikumsalam. Masya Allah, anta malaikat maut. Ente malaikat maut kan? Ente malaikat maut. Iya. Jita zairan am qabidan? Kamu datang untuk ziarah kepadaku atau bagaimana? Oh, bal itu qabidan. Aku datang untuk mengambil nyawamu. Loh, aku ini masih 960 tahun, umurku 1000.
Ya Adam. Ya sudah, saya kembali kepada Allah. Kata Allah bilang sama Adam, umurnya kan sudah dihadiahkan kepada Daud. Balik lagi malaikat maut. Ya Adam, bukankah engkau telah menghibahkan umurmu itu kepada putramu Daud? Kata Nabi Adam, enggak, kapan itu? Kapan itu? Haji manusia. Hah? Haji manusia. Mangkana manusia. Kata Nabi Adam, bila kita jika dia. Bila jadi aku jah. Ya, manusia aja ngaji aja. Jangan kebetulan. Tapi jangan ini dikategorikan kesalahan Adam. Ini sudah takdir Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia pertama, menjadi pelajaran kepada kita bahwa manusia itu mudah untuk bicara seperti itu. Ya kita jangan. Artinya kita ketika tahu seperti ini, kita jangan mudah untuk seperti itu. Ini sebagai pelajaran saja. Dalam kisah itu, ini banyak kisahnya di Al-Bidayah wa Nihayah ada, Tarikh At-Tabari ada, tapi kisah yang besar-besar, yang 10 jilid, 12 jilid, 15 jilid itu ada. Atau tafsir-tafsir yang agak besar seperti tafsiran Jamal dan lain sebagainya. Akhirnya dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, tidak apa-apa, tambah 40 ayat itu. Terus bagaimana itu dengan siapa namanya Daud? Ya Allah, biarkan 100. Subhanallah. Enak kalau bisa begini. Subhanallah. Urusannya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa adraka Daud alaihi salam wa akhadha anhu al-ilma, akan ilmu, dan mengambil ya Daud anhu dari Luqman akan ilmu. Wa kana Luqman yufti, dan ada siapa Luqman, yaitu berfatwa Luqman qabla ayyub'atha Daud, sebelum diutus siapa Daud. Falamma bu'itha, maka sesudah diutus Daud, qata'al fatwa, maka memutus Luqman akan fatwa. Ketika Nabi Daud alaihissalam sudah diangkat menjadi nabi, Sayyidina Luqman berhenti berfatwa. Faqila lahu bidzalik, maka dikatakan kepada Luqman bidzalik, di dalam itu qat'ul fatwa. Kata siapa ini? Orang-orang kepada Luqman, kenapa kamu berhenti berfatwa? Faqala, maka berkata Luqman, ala aktafi idza kufita, apakah tidak cukup aku idza kufita, apabila kamu dicukupi. Artinya kamu itu, kalian itu sekarang sudah dicukupi oleh Allah dengan datangnya Nabi. Terus untuk apa aku? Untuk apa aku? Kalau dalam istilah fikih, idza ja'al ma batalat at-tayammum. Kalau ada kalimat seperti itu dicatat kalau santri. Idza ja'al ma'u batalat tayammum. Ketika air sudah ada, kita sudah baru saja tayammum, karena tidak ada air, kita tayammum. Pas sudah tayammum, waktu masih wasi', waktunya masih luas untuk sholat. Ja'al ma', datang air, maka wajib otomatis tayammumnya batal dan wajib mengambil wudu. Kata siapa namanya? Kata Sayyidina Luqman Al-Hakim, untuk apa saya berfatwa? Di antara kalian sekarang sudah ada nabi. Nabi itu yang menentukan semua hukum. Tapi dalam riwayat lain, walaupun Nabi Daud alaihissalam sudah diangkat menjadi nabi, Sayyidina Luqman Al-Hakim yu'aziruhu ay a'anahu bihikamihi. Kemarin sudah ditulis ya, sudah dibaca. Sayyidina Luqman tetap menjadi salah satu mustasyar untuk Nabi Daud alaihissalam di dalam di kerajaan Nabi Daud alaihissalam. Kalau kita baca tentang Sayyidina Luqman Habasyi biasanya hitam, bahkan diterangkan di sini bahwa beliau memang hitam. Bahkan dikatakan azimus syafatain. Candang matura begal berkenaan. Subhanallah. Tapi
Ingat kata Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu bahwa kata Sayyidina Ali, jamalur rajuli fi aqli, ketampanan seorang laki-laki ada di dalam akalnya, ilmunya, ibadahnya. Jadi jamalur rajuli fi aqli wa aqlul mar'ati fi jamaliha. Akalnya wanita, artinya akal di sini fi jamaliha, ada di dalam kecantikannya nilai. Ini kebanyakan karena laki-laki itu banyak yang begitu. Siapa sih bini arwah? Tanya aki anu kada alim dia. Anu sokin dia. Mas teh saya tanya aki pertama, Raden apa nja? Raden apa nja? Cantik apa tak? Kata pikir kan. Nanti ada apa? Ini dia. Tapi orang yang soleh akan menomorssekiankan kecantikan itu, akan menilai jauh di atas kecantikan itu akhlak. Karena janreng matura Pak Arya kala kapelak cong. Yongku parat tinin mo tak pelak pakuna ketek ke temor apa buduh mon pelak nih bini. Tina kata ada arat tina. Makita aratin sekali mon pelak. Apa boleh aratin ya. Jadi dari fadlullah yu'tihi man yasha. Ini kawan pemareng di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagai istri jangan sering menyakiti suami. Kalau istri menyakiti suami, dalam hadis diterangkan al-hur fil jannah taqul, bidadari di surga itu bisa melihat ke sini. Dari surga itu bisa melihat ke sini bidadari itu. Dan sudah ditentukan itu bidadari. Ditanya dengan teman-temannya itu, sama-sama bidadarinya di surga, ben siapa laki laku can kancan si Gadir. kelur si Gadir misalkan ya. Si Gadir anu katawa kapiro ning anu ning di mah ning swarga montang laki nyaman si Gadir di marwa di baba. Karena ini hukum surga, bukan masalah tidak ada haram halal, sudah melihat. Itu dilihat ketika Haji Qadir itu disakiti hatinya oleh pegawai misalkan. Kalau raja gitu. Sakit apa kan bini anu ngoceng katanya. Ngoceng tahu kan ngoceng? Bukan meminta kembali, amunyi goceng. Ketika seperti itu, qalat al-hur minal jannah, bidadari itu berkata dari surga, la tu'zi fa innahu indaka dakhil. Jangan kamu sakiti laki-laki itu, jangan kamu sakiti Haji Qadir katanya, karena dia hanya tamu di sisimu, tidak lama lagi dia akan berpindah ke sisiku. Qatalakillah. Tidak hanya berkata seperti itu, tapi bidadari itu akan terus berkata, kamu kalau terus menyakiti suamimu, mudah-mudahan Allah cepat mematikan kamu. Wah, coba matikan kamu. Ini cek sakit nanti lagi. Allah. Munik bini juru segempang kakek laki. Kakek laki kan imun tak kasar juru sederemu mungkin kita kasar. Mungkin laki kasar. Mak ada remah. Lebah kiba nunduk. Mak nunduk. Cek tak kon gula ka sampian mun sampian ngak kini ke mas au baropa mas. Au baropa mas sampian mas. Dak remah ke? Tuh tak oning na mas. Boleh ngelakin kaca sampian bang. Jadi mun lenundu ni bini tak kira ni bini lenundu apa boleh mengis nangis ni sekoni. Tapi kayak laki tuh nih seorang bini langsung renyuh. Tapi mun kayak laki lah tahu kayak ilmu nak nikah kan rahasia aku datang
Rahasia ungkul mereka. Tapi pakai laki, benar sandiwara aja dia. Kayak laki pada alim mereka. Benar sandiwara ban. Engki lah mas gula sandiwara mas. Keng sandiwara gula ni ka sutradaran mas kuste kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Angkan tunggu kitab yang sore nanti isinya seperti ini semua. Hanya untuk kaum wanita. Boleh ngaji. Kayak laki cukup mengikuti lewat WA saja. Musyawarahkan saja. Kalau mau ngaji di sini tidak apa-apa, kita buka juga. Soalnya kenapa hanya untuk wanita sesore? Karena kayak laki ya santri laki ngocak, bu ya, kami ingin menghatamkan Al-Quran. Masih apa masih tak teku mereka. Hari bisa ketetapan bisa berubah nanti. Sampai mana sudah ini? Subhanallah. Naam. Wa kana Luqman alaihi salam katsir al-fikri hasan al-yaqin ahabba Allah fa ahabbahu Allah. Dan ada siapa Luqman al-Hakim alaihi salam katsir al-fikri, yaitu banyak memikir yang positif, bukan memikirkan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Ini yang namanya fikir, lain dengan melamun, lain dengan amal, lain dengan ham, lain dengan gham. Bukan sedih itu, apa sih pikirin? Itu bukan bukan bahasa yang baik seperti itu. Beda nih bini misalkan, ini ada perempuan misalkan, perempuannya itu sedih, itu nyaki ben apa sih pikirin? Ada laisa bikilma yani berikan ma yusibuki. Ini dia. Apa yang telah melanda hatimu, itu kalimat yang benar. Jadi kalau pikir, ini yang positif pasti. Ini kalimat pikir. Bukan ham, bukan gham, bukan. Jadi kalau dikatakan ban ma ping maklako dak ramai abas ban. Guna mereka ngaji bu. Kenapa? Karena Luqmanul Hakim katsiral fikri. Bukan. Mikir negatif. Kalau berpikir itu yang positif. Daerah medeki siapa aja nggak daerah medeki. Ini diikuti dengan kerja nyata. Kok ini saya ini baru baca Quran dapat 2 juz. Allah, kok 2 juz ini sudah tanggal berapa ini? Tanggal 7. Tanya ke Cigadir, menulis berapa juz? Alhamdulillah hatam sekalian kau lah. Hatam sekalian. Engkau kita sejuz. Ini pikir namanya. Katsiral fikir. Hasan al-yaqin, cantik keyakinannya. Ahabballah, mencintai Luqman kepada Allah. Fa ahabbahu Allah, maka mencintai akan Luqman siapa Allah Ta'ala. Intaha. Qala Abu Darda, berkata siapa? Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, rahimallahu Luqmanah, mudah-mudahan merahmati siapa Allah akan Luqman. Ama kenapa tidak? Innahu, sesungguhnya Luqman ma'utih, tak diberikan Luqman akan perkara utih yang diberikan Luqman akan an ahlin, daripada keluarga, wala malin, dan tidak harta, wala jamalin, dan tidak ketampanan, wala hasabin, dan tidak pangkat, wala nasabin, dan tidak nasab, bal kana abdan habasyiyya, bahkan ada Luqman yaitu budak yang Habasyi, budak yang bangsa Habsyi, budak Habasyian yaitu yang bangsa Habsyi, maula li Daud alaihissalam, yaitu budak bagi Daud alaihissalam. Nah ini bisa jadi begitu. Ini pendapatnya Abu Darda. Kata yang kemarin itu salah satu pendampingnya. Ini versi. Ataqahu, yang memerdekakan Daud akan Luqman. Wa kana rajulan sikita, dan ada ya Luqman yaitu rajul sikitan, yang sikit, yaitu laki-laki sikitan yang pendiam. Pendiam artinya min kathrati tafakkurihi, karena banyak itu pendiam, tapi lekolkan tanah menolak. Ini pendiam dia, pensedihnya man.
Tawilas samti, panjang bicara, diamnya, sedikit bicaranya. Jadi sampai ada perkataan di antara perkataan itu dinisbatkan kepada beliau, idza kana al-kalamu min dhahab fasukutu, idza kana al-kalamu fidda fasukutu min dhahab. Ketika bicara itu adalah perak, maka diam adalah emas. Awas, ini harus ditafsir. Apa tafsirnya? Kalau bicara kebaikan itu adalah perak, maka diam dari jahat itu adalah emas. Ngerti? Jadi jangan pas diem melolong. Diam adalah emas. Lu diam apanya? Mun soro ngajar ben orang mun tahu ngajar. Mun soro morok ben orang mun tahu morok. Mayu morok cih. Ini mah tarbiyatul mubtadiin saja. Jika diri aja. Ja, apa? As-sukutu dahab. Berdalil kan yang koi laisa ala makanihi atau mahallih. Karena tak ngaji Luqmanul Hakim. Orang yang ngaji Luqmanul Hakim ben mak diem melolong. Walakin ngamal laki was-sukutu dahab. Ja. Benar iya makna dia. Mak diem melolong tak aja. Kayak kiki kau ini. Allah. Oh kayak kiki kan diem. Biasanya kalau tang melulu tu ya. Malih as-samti, manis akhlaknya. Malih makna asalnya itu sedap. Di sini maknanya sukar, yakni manis. Manis as-samti, malih as-samti, manis akhlaknya. Itu kan ada fi malihah itu. Bininya nomposi, rajin nomposi, itu namanya malihah. Malihah itu maknanya manis. Makna nomposi, tak boleh boleh karena manis. Beda nyai pengkoning sesepuh nyaman malihah. Rajin kelasim nikah sedulur ban Mbak Matua Gulah nyamannya Khadijah dari Kending Arongan. Jadi kelasim nikah pas nyerang ke pengkoning kan cerki lebih elok. Oleh ke Muhtadi, oleh ke Anas, oleh pasir nyaman ke Hafid, oleh ke Afwan, oleh ni baik korosong nikah. Jadi aban lakar dari Kending, dari Arongan. Terasa dulura ni Khadijah. Rakanannya Khadijah ini kenyaman Abdullah Siraj, sedulur sarang ke Tuan Ilyas kudur sarang oleh Abdullah Sajjad rahimahumullah taala. Jadi cucu-cucunya banyak yang dikasih nama Malihah. Di Jawa putrana oleh Tuan Azim diberi nama Malihah. Jadi kita sebagai orang tua kalau punya anak, tidak usah jauh-jauh cari nama. Cari lebih dulu, ikuti hadis Nabi SAW. Kemudian cari bengetuah, ya sesepuh kita itu, kakek kita. Siapa nama kakek kita? Sudarmini. Oh lu gelu menjiriah. Sebab gelu apa Sudarmono lu gelu tina deki jadi mentelek boleh aku kan. Siapa nama bapak kamu itu? Bapak saya namanya Abdul Hakam. Oh itu bagus itu. Abdul Hakam itu. Abdullah maknanya itu. Sudah itu saja. Abdul Hakam. Deki ilok Abdul. Tak yang kau siapa aja dia. Saya ngolokah. Itu tulis. Ilok siapa pun Abdul Hakam. Kakak. Lalu dia datang. Abdul Hakam kakak. Atau tidak? Haha. Banyak cara juga. Allah. Astagfirullahaladzim. Ini ada adik saya ini dari Rabah ini. Ahlan sahlan ya habibi. Jangan semua orang leh, jangan golang leh. Allah. Amiyatan nazar,
Sayyidina Luqmanul Hakim amiyaqan nazar, dalam pemikirannya. An-nazar bukan penglihatan di sini, tapi nazar bil aql. Amiyaqan nazar, dalam pemikirannya. Ya, beriman iya memikir. Ba'idal fikr. Jauh pemikirannya, artinya ke depan. Biasanya laki-laki itu begitu. Laki-laki itu harus ba'idun nazar, bukan hanya untuk hari ini besok, tapi dalam masalah positif, dalam masalah hal-hal yang positif, dalam hal-hal yang manfaat, yang barokah, kita harus ba'idun nazar. Perempuan kalau bisa juga begitu. Tapi biasanya perempuan itu lebih banyak memikir yang kemarin. Harus diberi itu perempuan itu. Tapi laki-laki kebanyakan enggak. Bagaimana besok? Itu yang kemarin itu mas. Biarkan yang kemarin lah. Itu laki-laki. Perempuan biasanya harus diberi. Itu perempuan. Tapi perempuan yang sudah cerdas, yang sudah ngaji Hikam Luqmanul Hakim ini tidak begitu lagi. Akan berubah insyaallah. Amin. Amiqan nazar ba'idal fikr, lam yanam naharan qat, tak tidur Luqman naharan di siang hari qattu sama sekali. Nemu lah kau janji kadir. Walam yarahu ahad yabul, dan tak melihat akan Luqman ahadun, siapa seseorang yabul hali berkencing, berseni. Jangan betul berseni. Kencing ya, tahu kencing? Apa Malaysia cakap? Sama kencing. Tak kirain kalau Malaysia minum ini. Kebalik nanti. Lam yarahu ahad yabul hali berkencing, wala yabzuk, dan tidak beludah. Ini yabzuk sama maknanya, bisad awiz zain. Wala yatanakha. Bagaimana? Enggak. Nah, kita ini santri itu jangan mudah. Yang terakhir, ambil yang terakhir, jangan mudah. Nah, ini contoh saja ya. Atau tidak bersisi apa ini namanya? Iya, bahasa Indonesianya. Beringus ya, bermirut ya. Bermirut. Artinya di depan orang-orang, jangan meludah sembarangan. Tua, la. Ada mayjuz. Kalau yang pertama ini sulit. Walam yarahu ahadun yabul, tidak pernah dilihat kencing. Karena kenapa? Karena minum sedikit beliau. Minumnya sedikit. Orang-orang dulu itu benibah berlaku beresok-sok. Berapa kali ke sok-sok sehari uji ya minimal 3 kali ke Allah. Mata 3 kali dia kalau hidup yang ngebuka. Astagfirullahaladzim. Muskilah. Artinya kalau kita pahami untuk kita, walam yarahu ahadun yabul, Sayyidina Luqman tidak pernah dilihat kencing. Artinya jangan kencing di tempat sembarangan, seperti supir truk. Supir truk yang enggak benar, yang benar baguslah. Banyak yang benar itu. Supir truk kadang meski kita tahu orang. Allah. Masalah ini. Artinya cari tempat yang benar-benar lindunglah ya. Kemudian yakni yatanakham, ia beringus. Wa mata lahu auladun, dan mati bagi Luqman siapa anak. Jadi banyak anaknya yang mati lebih dulu. Falam yahzan alaihim, maka tak sedih Luqman alaihim atas aulad. Allah. Jadi Sayyidina Luqman anaknya wafat, tidak sedih dia. Tidak sedih. Kenapa? Yakin bahwa itu semua milik Allah, titipan hanya kepada kita. Ketika diambil tidak sedih. Apakah sedih itu haram? Kalau sedih haram dong kalau berlebihan. Kalau menangis belum tentu
Sedih. Yang namanya sedih di sini bagaimana? Yang namanya sedih yang diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak terima karena buah hatinya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau menangis bukan tidak terima namanya itu. Menangis itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika putranya Sayyidina Ibrahim meninggal, Nabi mengucurkan air mata, ada sahabat yang datang, "Wa anta ya Rasulullah, kenapa engkau menangis ya Rasul?" Jadi kalau ditafsirkan, bukankah engkau melarang menangis ketika ada orang mati? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dilarang bahasa tafsirnya, yang dilarang menangis itu bin niyahah. Dengan apa namanya niyahah itu? Mengungkit-ungkit atau mengamuk-ngamuk, wasyakil juyub. Buka. Jadi kalau perempuan itu begitu. Jangan bersandiwara masalah seperti ini. Syariat itu jangan, kalau yang tidak boleh jangan disandiwarakan. Ini bolan dan jikatir kadang beda orang entar lalabat pah nangis bolan tatangkeun mate. Apa mah nangis bani ku jangan tanya aki. Anca arwang embu tang embu si mate nangis kieu teh kok ketong pangan nangis. Ini masalah ya. Masalah. Jadi kalau menangis hanya mengucurkan air mata, taruhlah nih bini ketika keluarga nama teh, badai si mateh, nyainah nangis, mengucurkan air mata, ya Allah, ternyata semua kalau sudah sampai waktunya engkau ambil ya Allah, engkau tarik kembali ya Allah, nangis. Ingat memang akan kasih sayangnya yang sekian lama tercurahkan kepada kita, nenek kita, ibu kita, nangis biasa sambil memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dia. Itu tidak apa-apa. Itu tidak apa-apa. Bahkan Sayyidina Umar radhiyallahu an ketika sakit fil maut, jadi sakit terakhir, ada seorang sahabat yang datang. Seorang sahabat yang datang menangis. Ya Sayyidina Umar, ya Umar, begini. Sayyidina Umar langsung, kenapa kamu menangis? Janganlah menangis. Jangan tangisi aku, apalagi aku sudah mati. Karena Nabi SAW bersabda, yu'adzabul mayyitu bibuka'il hayy. Bahwa orang mati disiksa karena tangisan orang yang masih hidup. Beberapa bulan setelah wafatnya Sayyidina Umar, seorang sahabat datang kepada Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, mengadu tentang hal ini, bahwa Sayyidina Umar berkata begitu. Apa kata Siti Aisyah? Rahimallahu Umar. Mudah-mudahan Umar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya tidak seperti itu, kata Siti Aisyah. Terus bagaimana ya ummul mukminin? Apakah tidak cukup bagi kamu itu firman Allah, alla tazru waziratun wizra ukhra. Benar begitu ya? Alla tazru waziratun wizra ukhra. Dosa orang yang masih hidup tidak akan sampai kepada orang yang mati. Kalau kebaikannya sampai, kalau dihadiahkan. Tapi kalau anaknya sendiri tanpa dihadiahkan akan sampai, atau muridnya ketika menghafalkan ilmu gurunya tanpa dihadiahkan sekalipun akan sampai. Terus bagaimana dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan innama yu'adzabul mayyitu bibuka'il hayy. Orang yang mati bisa disiksa dengan tangisannya orang yang masih hidup, ay bin niyahah. Kalau sampai syakul juyub, merobek-robek baju atau mengungkit-ungkit, oh ini kemarin masih makan kola, ini kemarin masih makan saya, misalkan kan. Yang bagaimana yang kena kepada si mayit? Idza amara al-mayyit lil hayy ayyubkiyahu. Ketika si mayit ini sebelum mati berwasiat, "Cong, engkau mau mati tangisin ya." Ngaring cenah? Ngaring cenah bade iki. Ngaring cenah kan siapa yang ini sepertinya akan saya akan mati, segera mati. Siapa yang akan menangis? Kasih duluan uang, Bahkan ahli warisnya itu menyediakan uang khusus hanya untuk pelayan yang bisa
menangis, semakin terseduh-seduh. Ini nangisannya berapa derajat? 10 derajat, 10.000 saja. Ini nangisnya bagaimana? Ini sambil ngamuk-ngamuk, kasih 100.000. Nah, yang seperti itu yang diharamkan oleh agama. Sampai mana? Wa mata lahu auladun falam yahzan 'alaihim wa kana ya'ti abwabul hukama. Dan ada Luqman, yaitu datang Luqman abwabul hukama, akan pintu-pintunya orang-orang bijak. Jadi kenapa Luqman itu menjadi hakim? Karena senang sowan kepada orang yang hakim. Kenapa jadi alim? Karena orang itu selalu duduk di atas orang yang di depan orang yang alim, mengaji dan lain sebagainya. Liyatafakkara, karena supaya berpikir, tafakkur ya Luqman, wa yanzura wa ya'tabira, sama maknanya itu, wa yanzura dan berpikir, wa ya'tabira dan i'tibar. Walidzalika utiya ma utiya min al-hikmah, maka karena itu al-madhkur min ita'ihi abwabul hukama, utiya diberikan Luqman ma akan perkara utiya yang diberikan Luqman min al-hikmah, daripada hikmah. Hikmatul Luqman. Inilah hikmahnya Sayyidina Luqman. Al-hikmatu fil asl, adapun hikmah di dalam asalnya masdarun, yaitu masdar min al-ihkam, dari kalimat al-ihkam. Salah di situ ya. Diperbaiki kalau salah. Di situ apa? Ahkam. Itu yang benar, ihkam. Wa huwal itqan, adapun ihkam yaitu itqan fi ilmin. Jadi kuat, itqan itu kuat di dalam ilm, atau amal, atau qaulin, atau perkataan, au fima au fiha, atau di dalam ilm, amal, au qaul, jami'an semuanya. Wa qad dukirat fil Qur'an fi ayatin katsirah, dan sungguh disebut al-hikmah di dalam Al-Quran, di dalam ayat yang sangat banyak. Wa fussirat fi kulli ayatin ma yunasibu mawridaha wa siyaqaha, dan ditafsiri al-hikmah di dalam setiap ayat ma akan perkara yunasibu, yang pantas, yang pantas, yang munasib. Munasib itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Ma mawridaha, akan tempatnya ya hikmah, wa siyaqaha, dan siyak. Apa siyak itu? Siyakul kalam. Apa bahasa Indonesianya? Runtutan kalam. Runtutan kalam gitu. Ya gitulah. Siyakul kalam. Siyakul kalam itu jangankan orang ngaji, yang enggak ngaji sudah bicara seperti itu kan sekarang. Itu siyakul kalamnya. Wa balaghat jumlatul aqwali, dan sampai apa jumlahnya aqwal fi al-hikmah, kama dzakarul 'allamah, seperti perkara yang seperti perkara yang telah menyebutkan akan siapa al-'allamah al-Alusi fi tafsirihi, di dalam tafsirnya al-Alusi, namanya Ruhul Ma'ani. Ruhul Ma'ani. Buku saya yang berjudul Cermin Wanita itu saya banyak mengambil dari sini bagian depan. Fi tafsiri ada Ruhul Ma'ani, ada bukan Ruhul Ma'ani. Ruhul Ma'ani itu apa tafsirnya Al-Alusi itu? Iya ya, Ruhul Ma'ani. Kalau yang satunya Ruhul Bayan, itu karangan itu bacaannya Kiai Imam, itu Profesor Dr. Kiai Ahmad Imam Mawardi, saudara saya yang di Surabaya itu. Fi tafsiri, dalam tafsirnya Al-Alusi 29 qawla, akan 29 qaul. Jadi kata-kata hikmah di dalam Al-Quran itu, kalimat hikmah katanya ada 29 qaul. Kama ada Quran fi tafsir 29 qaulan. Maksudnya di sini penafsiran tentang hikmah di dalam tafsir Al-Alusi itu ada 29.
Wa qala, dan berkata Al-Alusi, inna ba'daha qaribun min ba'd. Sesungguhnya sebagian aqwal yaitu dekat dari sebagian, artinya hampir sama lah maknanya. Wa anna ba'dahum 'adda al-aktsar minha istilaha. Wa anna ba'dahum 'adda al-aktsar minha, dan sesungguhnya sebagian ulama yaitu menghitung ya ba'd akan yang lebih banyak min hadri aqwal istilahan, hal istilah, atau iktisaran, atau hal meringkas, ala ra'ahul qa'im, atas perkara ra'a yang melihat hu akan ma al-qa'im, siapa yang menegakkan, fardan muhimman, akan itu ada kalimat fardan ya, fardan muhimman, akan fardan muhimman, akan menyendirikan muhimman yang penting minal hikmah, daripada hikmah. Wal makna al munasib fi tafsiriha, adapun makna yang pantas di dalam tafsirnya hikmah, fi qoulihi ta'ala, di dalam firman Allah Ta'ala fi surat Luqman, di dalam surat Al-Luqman, di dalam surat Luqman, wa laqad ataina Luqman al-hikmah, dan sungguh betul-betul aku berikan kepada Luqman al-hikmah, akan hikmah. Annaha, maknanya yang pantas, annaha, yaitu adapun sesungguhnya hikmah, maknanya yang pantas kata Habib Ali, wad'ul asya'i fi mawadhi'iha, yaitu meletakkan perkara-perkara di dalam tempatnya asya'. Sama seperti yang didefinisikan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Awil isabah, atau tepat sasaran, fil qawli wal amal, di dalam fi-nya itu lebih ya, satu ya, satunya kolong saja atau coret. Fil qawli wal amal, di dalam perkataan dan amal. Au itqani syai', atau menguasai sesuatu, kuat ya. Menguasai itu ya, yang menguasai. Jadi yang garis paling atas itu kan ada kalimat wa huwal itqan. Itqan itu menguasai. Menguasai ilmu dengan kuat, menguasai amal dengan semangat. Menguasai. Sesuatu ilman wa amala, ilmu dan amalnya. Awil aql wal fahm wal fatana, atau akal dan pemahaman dan kecerdasan. Aw ma'rifatul mawjudat, atau mengetahui hal-hal yang ada. Aw fi'lul khairat, dan melakukan kebaikan-kebaikan. Awil qaul alladhi yatta'idu bihin nas, atau perkataan alladhi yatta'idu, yang sadar bihi dengan qaul, siapa manusia, perkataan yang menyadarkan manusia itu termasuk hikmah. Wa yatanaqalunahu, dan saling memindahkan an-nas hu akan qaul, lil idah, untuk menyadarkan, untuk apa namanya, untuk mau'izah, untuk menyadarkan. Wal i'tibar, dan i'tibar. Jadi kalau al-idah, kalau orang Madura bilang mau'izatul hasanah, kiai kalau suruh pidato untuk menyadarkan orang lain, mengajak orang lain ke jalan Allah SWT, bukan yang macam-macam. Ya, sesuai uslubnya masing-masing. Yang penting bisa mengajak orang lain ke jalan Allah SWT, kembali kepada Allah SWT. Dan yang harus dimasukkan, harus menjadi bekal dalam perasaan setiap pendakwah atau penceramah, apakah, pertanyaannya itu, apakah perkataan saya ini mengajak hadirin ke jalan Allah Subhanahu wa taala? Jadi pakai kerja, tapi kerjaan ilmiah bisa jadi bekal untuk takok ke Gusti Allah, manok angkui ala coba, ya bisa jadi. Tapi mau kerjaan diserar-serkan lu masalah ya. Jadi pas saya kerjaan tempat kerjaan melulu tak masuk bahaya. Lebur gari mana? Bukan lebur pas pun. Nah, leburnya. Allahu a'lam bas. Pasrah Gusti Allah bas. Lil idha wal i'tibar, untuk mau'idhah dan mengambil pelajaran. Atau ma yuzilu,
atau perkara yuziluh, ya, yang menghilangkan ma minal qulubi, dari hati, wahaja hubbid dunya, akan bahaji itu apa namanya, gairah cinta dunia, boleh dah begitu. Au ma'rifatu haqa'iqil asya' ala qadri taqatil basyariyah. Ini makna-makna hikmah semua. Atau mengetahui hakikat-hakikat perkara ala qadri taqatil basyariyah, atas kadar kemampuan manusia. Kemanusiaan maksudnya manusianya. Au ma takmulu bihin nufus, atau perkara yang sempurna bihi dengan ma'an nufus, apa jiwa, minal ma'arifi, daripada pengetahuan-pengetahuan, ma'rifat-ma'rifat. Wa in syi'ta qultu, dan jika kamu mau, qultu, maka aku berkata, hiya adapun hikmah. Ini kata versinya Habib Ali sendiri, Habib Ali Al-Attas. Hiya adapun hikmah al-manhajul qawimu was-siratul mustaqimu alladhi man ittaba'ahu sa'ida wahtada fi i'tiqadihi wa khuluqihi wa qawlihi wa fi'lihi wa amalihi wa sulukihi nahwal khaliqi wal makhlukin. Hiya ya hikmah al-manhajul qawim, yaitu metode yang cespleng, al-qawim, yang apa namanya, yang benar, was-siratul mustaqim, dan jalan yang lurus. Sama as-sirat, al-manhaj sama saja. Al-mustaqim yang lurus, yang lurus, alladzi, yang adapun orang man ittaba'hu, yaitu apabila ikut man hu akan al-manhaj, sa'ida wahtada. Sa'ida maka fajrah, beruntung dia. Wahtada, dan terarahkan dia. Fi i'tiqadihi wa khuluqihi, di dalam i'tiqadnya man dan akhlaknya man. Wa qawlihi wa fi'lihi, dan perkataannya man dan perbuatannya man. Wa amalihi wa sulukihi, dan amalnya man, wa sulukihi, suluk, perjalanan hidupnya man, secara agama, secara religius, secara religi. Nahwal khaliq, akan umpamanya Allah, wal makhlukin, dan makhluk. Jadi hikmah itu menurut beliau adalah metode yang baik, yang lurus, yang ketika diikuti maka orang yang mengikuti itu akan bahagia, terarahkan di dalam hidupnya, baik secara i'tiqad, akhlak, perkataan, perbuatan, amal, dan suluknya. Terarahkan kemana? Ke jalan Allah atau di antara sesama makhluk. Kemudian dia adapun hikmah, samaratu ilmin wa ma'rifatin wa yaqadatin, yaitu buahnya ilmu dan ma'rifat dan kesadaran. Kalau tidak sadar-sadar gak akan jadi hakim. Wastiqsa'un, dan menyempurnakan lil haqa'iqi wat tajarubi, akan hakikat-hakikat wat tajarubi, dan mana asalnya percobaan, artinya sesuatu yang sudah terjadi beberapa kali dan memang seperti itu. Warabtun bainal maqamati wan nata'ij, dan pengikat antara al-muqaddimat, pendahuluan-pendahuluan, wan nata'ij, dan kesimpulan-kesimpulan. Wastimbatun, dan istimbat, pengambilan hukum. Wa qiyasul asbah 'alal asbah, dan mengkias al-asbah 'alal asbah, beberapa hal yang serupa atas hal-hal yang serupa. Wa qad takunu thamarata ilhamin ilahiyin, dan terkadang ada hikmah thamarata ilhamin ilahiyin, yaitu buahnya ilham ketuhanan, artinya yang bangsa Tuhan, artinya dari Allah Subhanahu wa taala diilhami sebuah perkataan indah yang suci, itu hikmah juga. Wa faydin rabbani, dan karunia yang bangsa Tuhan, artinya karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ilmin ladunni, dan ilmi ladunni, ilmu yang langsung diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati seorang manusia. Apa ilmu ladunni itu?
Ilmu laduni itu setelah sampai ke pangkatnya, maka ilmu yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hambanya. Tapi itu tahapannya sangat tinggi. Tahapannya sangat tinggi. Dan setelah orang itu alim, sudah tahu asas-asasnya. Asas syariat itu sudah tahu. Kalau kita santri lah sudah ngaji Safinah, sudah ngaji Sulam, sudah ngaji Bidayah, sudah ngaji Fathul Qarib, sudah ngaji Fathul Mu'in, sudah semuanya sudah tahu, sudah alim, tahu ini yang halal, ini yang haram, ini yang boleh, ini yang tidak, dan diamalkan semuanya itu, maka akan datang al-faidur rabbani, al-fuyudat ar-rabbaniyah, karunia-karunia Tuhan kepada orang yang dikehendaki oleh Allah SWT itu. Kalau ada orang tidak punya ilmu, tidak tahu apa-apa sama sekali, sering melakukan barang haram, bahkan naudzubillah sering menipu, terus dia mengaku saya ilmu laduni. Laduni dari mana? Laduni itu min ladun Rabban, Ar-Rabb, dari sisi Allah SWT. Ini enggak menipu. Misalkan naudzubillah, ini kadang-kadang enggak sholat, ngaku laduni, mungkin min ladun syaitanir rajim. Ilmunya dari sisi syaitan, naudzubillah. Jadi kalau mau bicara laduni itu sesuai dengan tahapannya. Bisa saja Allah SWT akan meladuni seseorang. Tapi kalau dalam kitab-kitab para awliya itu yang kira-kira seperti itulah. Dan Nabi SAW mengajarkan, menegaskan tentang itu. Man amila bima alimah warratahu Allahu ma lam ya'lam. Apabila seseorang itu mengamalkan ilmu yang sudah dia miliki, maka Allah akan mendatangkan ilmu-ilmu yang tidak dia ketahui. Mendatangkan dari mana? Mungkin dari sisi Allah melalui ustadz-ustadz yang baru, kiai-kiai yang baru, atau mungkin langsung mengilhami Allah SWT ke dalam hatinya orang itu, sehingga menjadi hikmah tersendiri. Wa tasaddara min fi kiltal halatain an dawil fitri salimah wal mawahibil azimah, dan muncul ya hikmah fi kiltal halatain, di dalam itu dua perkara. Apa dua perkara itu? Apa namanya? Thamratul ilhamil ilahi dan faidur rabbani. Ini andawil fitri salimah, dari orang-orang yang mempunyai fitrah yang suci. Allah, ini yang saya sampaikan tadi. Ilmu laduni itu yang merupakan hikmah-hikmah itu, ya ini diberikan kepada Allah SWT, kepada zawil fitris salimah, kepada pemilik jiwa-jiwa yang suci, wal mawahibil azimah. Al mawahib, mauhibah, sama maknanya ini, dan pemberian-pemberian yang agung. Mawahib ini jamaknya mauhibah, maknanya sama dengan al-fitr as-salimah. Mereka itu memang jiwanya suci dan selalu berusaha untuk menjauhi hal-hal yang bisa mengotori kesucian itu sendiri. Alladzina astafahumullahu lirisalatih, orang-orang yang memilih kepada alladzina, siapa Allah, lirisalatih, untuk risalahnya Allah. Wajtabahum lihamli amanatih, dan memilih Allah, istaba sama maknanya, intaqa, dan memilih Allah akan mereka lihamli amanatih, untuk memikul amanahnya Allah, seperti para anbiya dan pewarisnya. Awil ladina saru ala qadamin nubuwati, atau orang-orang yang berjalan alladina, di atas pijakan, atau ya qadam itu mana asalnya kaki ya, pijakan para nabi, kenabian. Apa yang dimaksud? Saya ingat kepada ayahnya Kiai Mujtaba. Saya ingat kepada ayahnya Kiai Mujtaba. Biasanya Kiai Mujtaba itu di akhir Ramadan datang ke sini, walaupun hanya 1-2 malam, untuk mengisi pengajian atau menghatamkan satu kitab kecil. Nama abahnya itu Kiai Hashir Ridwan. Kiai Hashir Ridwan, ketika saya ke situ, beliau selalu mengatakan, untuk jadi orang baik, kata beliau juga meriwayatkan dari gurunya,
Kita mengikuti syariat itu bil gadam. Tahu bil gadam? Dengan kaki. Jadi dengan pijakan-pijakan ulama. Ulama itu, misalkan saya kepada guru saya melangkah ke sana, ini kakinya di sini nih. Ini guru saya kaki kirinya di sini, kaki kiri saya di sini. Berjalannya begitu. Benih ngelak karwat hipi. Terus kaki kanan guru saya melangkahnya ke sini, maka kaki kanan saya harus saya pijakkan ke sini, maka akan selamat seperti ulama-ulama terdahulu. Kalau tidak begitu masalah besar. Masalah besar. Jadi cara mengikuti ulama, guru, supaya kita selamat seperti mereka dan kita akan digandeng oleh mereka, maka bil gadam. Maka bil gadam, dengan pijakan-pijakan kakinya. Di mana guru saya itu melangkahkan kakinya, di sana kita akan pijakkan kaki kita. Maka kita insya Allah selamat. Waktu dikir saja, guru saya kalau dikirnya seperti sekarang, kita dikir. Dan itu dicontohkan oleh para ulama terdahulu dan para sahabat. Sampai hal-hal yang tidak bersifat prinsip. Misal Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Nabi SAW baru sampai di Madinah, yang jadi penginapan pertama Nabi di Madinah itu adalah bait Sayyidina Abi Ayyub Al-Ansari, rumahnya beliau yang jadi hotelnya Nabi SAW. Jadi Nabi di lantai bawah, Sayyidina Ayyub di lantai atas. Nabi tidak mau di lantai atas, saya supaya mudah. Banyak orang yang sowan, banyak orang yang mau melihat Nabi, banyak orang yang bertanya hukum kepada Nabi. Jadi setelah masak, setiap masakan sudah siap, diaturkan oleh Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ketika diaturkan, pernah satu ketika ada saum. Tahu saum? Bawang apa? Bawang putih lah. Bawang putih. Diaturkan sesudah makan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sebiji pun dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditanya, "Ya Rasulullah, ini kok bawangnya tidak dimakan?" Yang namanya tuan rumah kan begitu. Nika mata kanjeng Nabi, kak itu saya kanjeng Nabi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Innama ana nabiyyun yuha." Aku ini nabi yang diwahyukan. Malaikat Jibril yata'adda bi rihi tilkal athawb. Akumakumullah. Malaikat Jibril tidak senang akan baunya apa? Bawang putih itu. Jadi saya ini menghormati malaikat Jibril. Saya ini nanti kalau pas datangnya wahyu saya bau bawang, malaikat Jibril nggak datang, batal. Apakah yang lain haram? Tidak. Untuk orang lain tidak haram, untuk Nabi tidak haram, tapi Nabi punya kepentingan tersendiri dalam masalah ini. Setelah itu Sayyidina Ayyub Al-Ansari berkata, "Wallahi ma akulu thawman ba'da hadzal yawm." Demi Allah aku tidak akan makan bawang putih lagi setelah hari ini. Apakah bawang putih itu haram? Tidak. Tapi ini adalah suluk, ini adalah thariqah, ini adalah manhaj. Ketika kita harus mengikuti guru kita bil gadam. Kalau kita mengikuti guru kita bil gadam, khalas, najahna wahtadaina, kita akan selamat, kita akan sukses, kita akan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang diridhoinya. Jam 8:30, 10 menit lagi. Alladzina saru ala qadamin nubuwati wastada'u, dan menjadikan apa? Istada'u. Sinnya ini di sini istif'ali. Wastada'u bi nurir risalat, dan menjadikan cahaya mereka dengan nur ar-risalat. Kalau nubuwat wa risalat, kenabian atau kerisalahan, kerusulan. Wa tadhuqul haqa'iq wal asrara, dan mencicipi mereka zaqa yaduku atau tadawwaku atau taduku. Tadhuqul haqa'iq wal asrara, dan mencicipi mereka akan hakikat-hakikat dan asrar, rahasia-rahasia. Ketika
orang sudah berjalan seperti itu, faqulhimul haqqa war rasyad, maka diilhami mereka al-haqqa war rasyad, akan kebenaran dan petunjuk. Ar-rasyad kebenaran, petunjuk sama saja. Jadi orang yang akan mendapatkan ilmu laduni itu lihat dulu. Ya kita tidak boleh suudzon lah. Ketika ada orang misalkan ini sholatnya jarang-jarang, kok mengaku laduni, ini bagaimana? Sudahlah, kita suudzon, gak usah bahas seperti itu. Kita bahas yang pembahasan itu akan kembali manfaatnya kepada kita. Selesai. Fa'ulhimul haqqa war rasyad, maka orang-orang itu diilhami oleh Allah al-haqqa war rasyad, akan kebenaran dan jalan yang lurus. Wa qamu maqama sidqin fil ibad, dan tegak mereka atau berdiri mereka maqama sidqin, di tempat yang benar, fil ibad, di dalam hamba-hamba atau di antara hamba-hamba. Wa min haula'i, dan yaitu sebagian dari mereka, Luqmanul Hakim. Adapun Luqmanul Hakim, alladzi athna Allahu alaihi fi kitabil karim, yang memuji Allah atas Luqmanul Hakim di dalam kitabnya Allah Al-Karim. Apa? Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Adapun itu yaitu pemberian Allah, yu'tihi, yang memberikan Allah akan fadl man, akan orang yasha, yang berkehendak Allah. Wallahu dzul fadlil azim, adapun Allah yaitu zat yang mempunyai karunia yang sangat agung. Apa syahidnya? Ketika Al-Habib Ali Al-Attas rahimahullah taala berkata di sini, wa min haula'i Luqmanul Hakim, di antara mereka yang mendapat ilham seperti itu adalah Sayyidina Luqmanul Hakim. Apa syahidnya? Ketika Sayyidina Luqman Al-Hakim, yang merupakan hanya seorang pengembala, kemudian bertemu dengan seseorang ketika Luqmanul Hakim berbicara hikmah, ditanya, alasta fulanar ra'i bima milta hadza kullah, bukankah kamu Luqman yang tukang gembala kambing itu? Dari mana kamu mendapatkan hikmah-hikmah secantik ini? Apa kata beliau? Bisidqil hadis, dengan jujur berbicara, wa adail amanah, wa tarki ma la ya'nini, dan meninggalkan perkara yang tidak penting untuk aku. Kita sebagai santri begitu harus. Sidqul hadis, adaul amanah, tarku ma la ya'nina. Jujur berbicara, tegakkan amanah, sampaikan amanah, tarku ma la ya'nina. Kita tinggalkan hal-hal yang tidak penting kepada kita. Saya sering menyampaikan kepada anak-anak saya, kamu itu kalau tidak menghasilkan uang harus menghasilkan pahala. Tidak bisa pas lagi tidak bisa menghasilkan pahala yang menghasilkan uang yang halal. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup kita ini bermakna, berarti. Kita tidak sia-sia nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala kita dalam keadaan gemuk, enggak kurus. Faidatun qauluhu ta'ala, inilah faidah. Qauluhu ta'ala, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahli al-qura. Adapun firman Allah Ta'ala, wa ma arsalna min qablika, dan tidak kami utus min qablika, dari sebelum kamu Muhammad, illa rijalan, kecuali akan banyak-banyak laki-laki nuhi yang mewahyukan aku ilaihim kepada rijal min ahli al-qura, dari ahli al-qura. Aku tidak pernah mengutus nabi itu dari ahli al-qura. Kata Allah di sini secara zahir ayat. Qala al-mufassirun, apa artinya ini? Berkata siapa? Yaitu berkata siapa orang ahli tafsir akan lafaz lam yub'ats nabiyyun, tidak diutus siapa nabi qattu sama sekali, minan nisa, dari perempuan, wala minal badu, dan tidak dari orang kampung yang tinggal di pedalaman. Kenapa? Karena pusat keramaian itu di kota.
Nabi di Mekah, Nabi Muhammad SAW, Nabi Sulaiman di sana, Nabi Daud di sana. Jadi di pusat-pusat keramaian itu Nabi diutus. Wala minal abid, dan tidak dari hamba, jadi dari budak tidak. Wa qauluhum, adapun perkataan mufassirun, kana Luqman abdan habasyiya, ada Luqman, siapa Luqman, yaitu hamba yang Habasyi. Fihi takhalufun wa tadaddun, yaitu dalam Luqman adapun takhalufun, pertentangan, wa tadaddun, dan pertentangan. Lima guna min fadail Luqman, karena perkara yang ada di sini nyatanya dari keutamaan Luqman, allati khassahu biha Rahman, yang menspesialkan akan Luqman biha dengan fadail, atau akan fadail Ar-Rahman, siapa Allah Ar-Rahman, alladzi yahtassu bi rahmatihi man yasha, yang menspesialkan Ar-Rahman dengan rahmatnya Ar-Rahman, man yasha, akan orang yang berkehendak, ya Ar-Rahman. Fama sya'akan, maka adapun perkara sya'a, yaitu yang berkehendak Allah, kana maka ada ya man. Wa ma lam yasha' lam yakun, kalau tidak dikehendak tidak akan ada. Wa kadzalika ikhtilafuhum fi nubuwwati Maryam wal Khadir, dan yaitu seperti itu adapun perbedaan pendapatnya ulama al-mufassirin di dalam kenabiannya Maryam dan Khadir. Siti Maryam maksudnya. Ada versi lemah, ya. Ada perkataan ulama yang mengatakan bahwa Siti Maryam itu seorang nabi perempuan. Tapi mayoritas mengatakan bukan, karena tidak ada nabi dari perempuan. Tidak ada nabi dari perempuan. Tapi perempuan pangkatnya yang tinggi banyak. Jadi misalkan ada feminis namanya lagi. Perempuan-perempuan pejuang, apa kalau sekarang PIN lah, pejuang Islam Nusantara ya. Misalkan mereka berkata, kenapa tidak ada nabi dari kalangan wanita, dari kalangan perempuan? Suruh ke sini dia. Suruh ke sini, nanti saya jawab dari dalil-dalil Al-Qur'an dan tafsirnya. Di antaranya, tujuan hidup kamu itu apa? Tujuan hidup kamu itu apa? Tidakkah kamu itu cukup diciptakan sebagai manusia, bukan hewan? Tidakkah cukup engkau dibekali iman oleh Allah SWT, tidak dengan kekufuran? Tidakkah kamu telah dibekali oleh Allah SWT pikir yang jernih, tidak dijadikan engkau sebagai orang gila? Sudahlah, syukuri ini semua, karena tujuannya hanya untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangankan dalam kenabian, kepemimpinan sebuah negara saja, kenapa perempuan oleh Nabi SAW tidak begitu diperkenankan? Cak madhurana bahasa Indonesianya. Karena kalau lagi ada Isra Mi'raj dan Maulid Nabi digelar di masjid, ketika perempuan itu lagi haid tidak bisa masuk. Kalau bahasanya kiai dulu di zaman PKI kepada Gerwani, kenapa perempuan tidak bisa begini? Oh, itu karena perempuan tidak bisa ngencing ke botol. Itu jadi celetakan pas masuk air botol begini. Nompak api mandi botol dan jika dia. Jadi perempuan itu, kita ini sama. Laki-laki akan berkata enak jadi perempuan. Kenapa? Di rumah begini, yang wajib cari rezeki itu laki-laki. Sebenarnya begitu. Nyuci juga laki-laki yang wajib. Masak kalau perlu laki-laki. Tapi kalau perempuan ingin mulia di sisi Allah SWT, bantulah laki-laki. Kalau hanya mau berebut hak ya. Jadi kalah laki-laki dalam masalah ini. Perempuan hanya bersolek, hanya menyiapkan kebutuhan laki-laki di rumah. Tapi apakah hanya hidup untuk seperti itu? Tidak. Kita tak laki-laki, tak perempuan, hidup dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat As-Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dipastikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu daripada 4 wanita mulia di surga.
Maryam, Asia, Khadijah dengan Fatimah. Apa yang dilakukan Fatimah radhiyallahu taala anha? Beliau bukan hanya mencuci bajunya Sayyidina Ali, bukan hanya memasak makanan Sayyidina Ali, bukan hanya menyapu rumahnya, tapi beliau juga menumbuk pakan kudanya Sayyidina Ali. Siapa Fatimah itu? Fatimah itu bukan putrinya Jokowi, bukan putrinya George Bush, tapi putri daripada seorang insan mulia yang tidak ada yang lebih mulia lagi di atasnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kalau putrinya Nabi Muhammad SAW juga berbuat seperti itu, kenapa para wanita sekarang khususnya santri tidak mau meniru? Meniru beliau suatu kemuliaan, suatu keutamaan. Meniru beliau merupakan kunci besar untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, dan akan dikumpulkan dengan orang-orang yang ditiru. Kamu meniru Siti Fatimah untuk apa? Mengikuti Siti Fatimah supaya berkumpul dengan Siti Fatimah. Almar'u ma'aman ahab. Orang akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Kenapa saya menulis di buku itu Cermin Wanita, mengangkat kembali kisah-kisah istri para nabi, khususnya Nabi Muhammad SAW, karena pada saat ini di antara alasan saya itu banyak wanita yang kehilangan figur, sehingga mereka banyak meniru artis, naudzubillah, meniru model-model zaman sekarang yang semuanya itu tidak ada pijakan hukumnya atau pijakan akhlak yang baik daripada wanita-wanita mulia di zaman dahulu. Coba kita baca sejarah bagaimana Siti Fatimah, bagaimana Siti Aisyah, bukan hanya dilakukan. Aisyah Allah, hingga Nabi minum di bawah bibirmu. Awan seranya nyanyi alek palek, atup ketup kepada kata emor. Ini Herul kalau lagi nonton itu, Aisyah itu nggak dengar itu ke suaranya, tapi melihat kedipan-kedipannya. Allah. Indonesia itu memang beda ya. Indonesia memang beda. Tak kuat nggak kini kan ini tak betul. Walhasil, anna kullama jaa fi min hadzal kalam al-mutlaq yakunu hukmuhu 'ala al-umum. Adapun hasilnya, yaitu natijah daripada ini, anna kullama jaa, yaitu sungguhnya semua perkara yang datang dari ini kalam al-mutlaq yang mutlak, yakunu, yaitu ada hukmuhu, apa hukumnya, ma'al umum, yaitu atas umum. Wa ma khalafahu yakunu hukmuhu 'ala an-nudur. Adapun perkara yang membedai ma hu akan hadzal kalam yakunu, yaitu ada hukmu, apa hukumnya, ma 'ala an-nudur, yaitu atas jarang-jarang, wal khusus dan khusus, walahu nadhair, dan yaitu bagi kalam ya, dan itu bagi ma nadhairu, adapun dalil-dalil. Nadhair di sini maknanya ai al-adillah. Wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan menciptakan Allah akan perkara la ta'lamun yang tidak kalian ketahui. Wa yunashi'ukum fi ma la ta'lamun. Benar, wa yunashi'ukum itu. Wa yunshi'ukum dan sama maknanya itu. Dan makna asalnya menimbulkan, mencipta di sini ya. Wa yunshi'ukum fi ma la ta'lamun, dan menciptakan Allah, menjadikan Allah akan kalian fima, di dalam perkara la ta'lamun, yang tak tahu kalian. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Pastinya adapun perkaranya Allah, yaitu apabila berkehendak Allah akan sesuatu, ay yaqula. Idza arada, apabila berkehendak Allah akan sesuatu, ay yaqula, yaitu berkata Allah laku kepada syai' akan lafaz kun fayakun, maka ada ya syai'. Inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam, sungguhnya perumpamaannya Isa indallah, di sisi Allah, kamathali Adam, yaitu seperti umpamanya Adam. Khalaqahu min turab, mencipta Allah akan Adam min turab, dari debu, dari tanah. Tsumma qala lahu kun fayakun, kemudian berkata Allah kepada Adam, kepada turab, kun,
jadilah. Fayakun, maka jadi ya Adam. Ya, maka jadi ya turab. Turab jadi apa? Fayakun, maka jadi turab Adam, yaitu Adam. Inna akramakum indallah, keturab saja. Inna akramakum indallah yatqakum, sungguhnya paling mulianya kalian di sisi Allah itu paling takwanya kalian. Innallaha alimun khabir, sungguhnya Allah yaitu zat yang alim, khabir zat yang khabir. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sya'unillahi al-Fatiha.